Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Di sini kita akan membahas tentang kripto ya, bagaimana perkembangannya ya. Yang kita tahu beberapa minggu ini sangat memuakkan sekali ya, bahkan sudah 2 bulan 3 bulan ya. Bitcoin ini begitu-begitu saja dan kita lihat semua mempengaruhi ya. Dan seperti biasa ya, memang Bitcoin sangat penting dianalisa untuk dapat kita menentukan mengambil posisi ya di altcoin begitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kondisi Bitcoin memang terjadi kenaikan sendiri ya. Sebelumnya juga saya sudah posting di Instagram. Kalau memang di harga 40.000 itu adalah area support terkuat untuk Bitcoin begitu. Jadi jika Bitcoin bertahan di atas 40.000, harapan itu masih ada begitu. Tapi ketika dia jatuh di bawah 40.000, itu akan bisa terjadi sideway yang lebih panjang lagi begitu. Nah, kenapa sih Bitcoin ini kok jadi begini begitu? Kok harganya turun terus ya, tidak naik-naik begitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari teknikal ya, kita bahas dulu ke teknikal, nanti kita lihat juga dari sisi siklus dan news juga, isu-isu terkait begitu. Nah, kalau kita lihat dari teknikal ya, kalau teknikal ini kan sebenarnya dia masih berada di areanya begitu, masih di area ascending begitu. Dan ini kita lihat juga dia sudah membentuk rising wedge ya. Nah, kalau kita lihat dari rising wedge ini, sebenarnya ini juga akan terjadi tanda-tanda penurunan setelah dia terjadi pantulan dari sini begitu ya. Kemungkinan skenario itu akan terjadi ya. Kalau kita lihat di weekly, Bitcoin ini sedang mencoba untuk mantul gitu, untuk naik kembali ke atas begitu ya. Dan bisa dibilang target sebenarnya Bitcoin ini kalau menurut analisa saya, dan Anda bisa analisa sendiri juga, Dior ya. Dan ini bisa dibilang disclaimer on juga ya. Jadi jangan menjadi acuan juga sepenuhnya kepada saya begitu. Jadi Anda harus mencari referensi lain juga. Kalau di sini saya lihat ya, menurut Rising Wedge juga, sebenarnya Bitcoin ini lagi mencoba menuju $70.000 begitu. Nah, setelah $70.000 mungkin akan terjadi penurunan juga, mungkin dibarengi dengan isu-isu lain begitu ya, yang mempengaruhi harga Bitcoin ini. Kemungkinan Bitcoin ini batasannya hanya 70.000 begitu, ini menurut teknikal ya. Nah, kemudian akan terjadi pantulan di 70.000 dan terus jatuh sampai ke bawah ya, sehingga membentuk yang namanya head and shoulder begitu. Yang mana head and shoulder ini adalah satu hal yang paling ditakutkan oleh para trader dan para investor juga begitu ya. Dan tentu saja pattern untuk HNS ini ya akan membuat penurunan Bitcoin yang lebih dalam lagi begitu, bahkan mungkin bisa sampai 30.000. Tapi itu butuh waktu yang masih lama begitu ya, dan ini hanyalah analisa saja begitu. Dan ini menurut analisa teknikal ya, kita berbeda lagi, kita bahas nanti menurut isu ataupun menurut siklus. Yang saya posting di Instagram juga tentang teknikal ini ya, bahwa bisa saja ini adalah strategi daripada Big Fund ya untuk mempengaruhi psikologi kita begitu, seolah-olah terbentuk seperti pattern HNS begitu ya. Tapi ya tidak perlu khawatir ya, masih tetap ada harapan, selalu tetap ada harapan begitu ya. Karena kita lihat kemarin juga ya, menurut teknikal, kalau Bitcoin ini berada di area support terkuatnya adalah 40.000, dan benar saja ya, Bitcoin itu tidak mampu menembusnya begitu. Dan terjadi pantulan di harga 40.000. Jadi menurut teknikal untuk saat ini masih benar begitu ya, bahwa dia tidak mampu menembus di bawah 40.000. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat dari time frame 1 hari ya, daily, sebenarnya Bitcoin ini masih kritis juga begitu, masih kemungkinan bisa turun begitu, karena dia tidak mampu mantul lebih tinggi lagi begitu. Dia hanya kayak sideway kecil begitu ya, mungkin akan terjadi lonjakan juga, mungkin nanti sampai di 45.000 ya. Kemudian terjadi pantulan lagi di harga 45.000, kemudian jatuh lagi begitu sampai di harga 41 ataupun di 40.000. Dan mungkin saja bisa jatuh lagi sampai di bawah ya, seperti yang tidak kita harapkan begitu ya. Karena kalau itu terjadi di bawah 40.000 ya bisa jadi ini ceritanya makin panjang nih Bitcoin dan kripto-kripto lainnya begitu, yang terkhusus untuk altcoin ya. Jadi ya dari segi analisa teknikal yang saya lihat ya seperti inilah pergerakannya begitu. Kemungkinan menurut saya akan terjadi mencapai $70.000 ya untuk Bitcoin, tapi bukan dengan waktu dekat ini begitu. Bisa dibilang ya terpengaruh juga mungkin isu dari news begitu ya, dan nanti ya bisa saja di bulan-bulan April akan sampai di $70.000, itu menurut teknikal begitu. Nah, sekarang kita bahas menurut isu dulu ya. Kita bahas menurut isu. Nah, Bitcoin ini kenapa bisa anjlok begini ya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan menurut target siklus juga seolah-olah tidak sampai begitu ya. Nah, memang banyak sekali isu ya, bisa kita bilang
sangat banyak begitu. Kalau kita coba sebutkan satu-satu ya, dimulai sejak China FAT ya, yang bisa dibilang dia nge-ban semua kripto yang ada di China begitu, dan sehingga miner-miner yang ada di China itu pindah ke beberapa negara begitu. Dan salah satu adalah ke Kazakhstan begitu ya. Dan kemudian ada juga isu tentang Evergrande yang bisa dibilang gagal bayar ya, dan itu juga mempengaruhi harga Bitcoin. Kemudian ada juga pengaruh dari COVID dan varian baru yaitu Omicron, dan katanya juga ada varian baru lagi yaitu Ihu gitu. Jadi itulah isu-isu yang mempengaruhi harga ini juga. Ini di luar dari teknikal ya. Tadi teknikal yang seperti ini tadi yang saya gambar ini begitu. Nah, sekarang kita kembali ke isu ya. Jadi isu ini ada beberapa begitu. Dan kemudian yang paling hot sebenarnya ini adalah pengaruh Federal Reserve ya, The Fed, tentang tapering yang masalah inflasi itu begitu. Di mana tingkat suku bunga dinaikkan sehingga membuat para investor itu membuat sebuah alternatif investasi begitu. Ngapain saya ke kripto? Kalau saya bisa ke 7% ke Bank Amerika ya lebih baik ke Amerika aja begitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi kripto ini juga, Bitcoin ini. Jadi mereka mungkin menarik setengahnya begitu ya, mungkin beberapa investasi yang lain seperti obligasi juga beberapa investor akan menariknya dan pindah ke Amerika begitu, dan berinvestasi di Amerika. Memang ini tujuan dari The Fed ini adalah untuk menyelamatkan ekonomi negaranya sendiri, karena kita ketahui ya beberapa negara yang tidak melakukan peningkatan suku bunga langsung terjadi anjlok parah mata uangnya begitu, seperti Turki baru-baru ini. Jadi isu itulah yang mempengaruhi Bitcoin ini menjadi hancur begitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana menurut isu bagaimana nih target Bitcoin ke depannya begitu. Nah, kalau kita lihat dari segi isu ya, dan saya bilang tadi beberapa masalah itu seperti ada juga masalah Kazakhstan juga ya. Kazakhstan juga sekarang lagi terjadi kerusuhan, sebenarnya bukan kerusuhan gara-gara Bitcoin, bukan. Ini kerusuhan masalah internal pemerintahannya ya. Gara-gara ada pemecatan 2 pejabat penting di kabinetnya Kazakhstan sehingga membuat sebuah kerusuhan. Mungkin para simpatisan si pejabat itu dipengaruhi oleh ya kita tidak tahu ya politik ya, mungkin ada sebuah sedikit kekecewaan begitu, dan sehingga membuat sebuah masalah teknis di negara itu sendiri seperti internet mati begitu, maksudnya internet itu terganggu di negara Kazakhstan sekarang ini. Jadi sehingga mining Bitcoin juga ya menjadi terganggu karena ya para miner yang ada di China tadi pindah ke Kazakhstan kan, kemudian Kazakhstan ada masalah sekarang dan internetnya mati begitu. Jadi minernya juga terganggu sehingga Bitcoin juga menjadi merosot begitu ya, mempengaruhi nilainya begitu. Karena ada sebuah FAT di masalah Kazakhstan ini. Karena baru-baru yang waktu lalu juga El Salvador sempat terjadi kerusuhan juga, kalau itu memang tentang Bitcoin. Memang sempat terjadi anjlok juga gara-gara itu begitu. Tapi pemerintahnya si Presiden El Salvador juga langsung mengambil solusi yaitu Bitcoin City dan menjadi sentimen positif lagi untuk Bitcoin begitu. Jadi ini juga nanti seperti itu, ada lagi sentimen positif yang akan diciptakan begitu. Mungkin dari Elon Musk yang akan menerima Tesla kembali menggunakan Bitcoin, kita tidak tahu gitu. Ya itulah isu yang kita tidak bisa tahu gitu, tidak bisa dianalisa ya. Beda kalau teknikal ya bisa dianalisa begitu ya. Nah, bagaimana menurut isu gitu? Sampai kapan nih berita buruk akan selesai? Jadi kalau saya lihat dari beberapa berita ini, berita yang paling hot sebenarnya adalah The Fed, Federal Reserve, yang membuat para investor itu menjadi berpikir gitu untuk mengalihkan beberapa investasinya. Salah satu yang mungkin mereka akan mengurangi dana investasinya di kripto ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya ketika Bitcoin ini dip harganya begitu, mungkin nanti jatuh di harga 32.000 ataupun 30.000, ya mungkin mereka akan masuk lagi kemari begitu, karena mereka kan punya analisa juga ya, melihat batasan-batasan support itu di mana begitu. Nah, itulah dari segi isu ya, dan bagaimana targetnya begitu ya. Kalau dari isu sebenarnya kalau masalah target dia tidak berpengaruh sama teknikal. Nah, kalau isu ini positif, jadi ada juga beberapa berita yang saya baca ya, yang membuat semakin parah nih Bitcoin bagi beberapa hari ini menjadi 40.000 ya. Karena ketika ada berita tentang The Fed ya ingin melakukan tapering lebih agresif katanya begitu ya. Kemudian itu menjadi penurunan harga yang sangat tajam begitu sehingga altcoin juga ikutan turun tajam. Dan bagaimana nanti isu positifnya begitu ya? Kemungkinan di bulan 3 ya, karena di situ final tentang tapering ini begitu. Nah, kemungkinan kalau itu sudah selesai, jadi mindset para investor itu tidak fokus lagi di The Fed begitu ya, masalah tapering itu begitu, sehingga membuat sebuah energi positif lagi bagi mereka.
Jadi kemungkinan kalau menurut isu ya bisa saja dia ini akan bisa menembus lagi di atas 70.000 pun bisa menembus begitu. Nah, namanya isu itu tidak ada batasan begitu, tidak ada pengaruh dari teknikal. Jadi kadang-kadang teknikal itu bisa dikalahkan oleh isu, begitu juga dengan teknikal ya, bisa juga mengalahkan isu yang biasa-biasa saja begitu. Jadi teknikal juga penting, isu juga sebenarnya sangat penting begitu. Seperti ini nih contohnya nih, kalau kita lihat dari teknikal ya, di sini sudah mau membentuk sebuah dead cross begitu. Nah, dead cross ini juga suatu hal yang sangat menakutkan ya. Kalau sudah terjadi dead cross, akan terjadi penurunan lagi yang lebih tajam lagi begitu. Seperti yang lalu juga ya pernah terjadi dead cross. Pada saat penurunan sekarang ini ya misalnya ya, dan pada waktu itu juga terjadi penurunan lagi. Terus terjadi penurunan lagi sampai begini. Nah, kemudian dia terjadi pantulan lagi. Kemudian jadi golden. Nah, ini adalah golden cross. Golden cross ini juga sangat baik ya untuk mengambil posisi buy. Walaupun nanti dia terjadi penurunan, tapi dia akan terjadi tembakan yang sangat tinggi begitu. Tapi kalau kita lihat ini semua dari segi teknikal time frame 1 jam, 1 hari, daily begitu ya, dia masih dibatasi oleh rising wedge begitu. Jadi dia masih berada di titik-titik rising wedge ya. Nah, ini titik-titiknya nih. Jadi dia di sini membentuk resisten, dia tidak mampu menembus nih. Kemudian di sini dia juga membentuk support ya. Kemudian di sini juga membentuk support yang bersinggungan dengan support utama ya, bisa dibilang support horizontal, di mana di situ adalah support terkuat Bitcoin di 40 ribuan. Nah, di situ bersinggungan di sini. Nah, bisa dibilang ini adalah area sangat penting sebenarnya. Jadi kenapa saya bilang tadi 40 ribu itu kalau bisa jangan sampai tembus lagi begitu ya. Kalau itu tembus, kemungkinan akan turun lagi begitu. Akan turun lagi jauh lagi menuju harga 30 ribu dolar. Kenapa begitu ya? Karena di sini ada lagi yang namanya support. Kemudian nanti akan terjadi lagi pantulan. Sideway lagi. Jadi makanya saya bilang akan terjadi sideway yang lebih panjang lagi begitu. Nah, itu dari segi teknikal ya. Nah, bagaimana kalau dari segi siklus? Kalau dari segi siklus ya Bitcoin akan menuju sampai 140 ribu dolar begitu. Dan sekitar hampir 2 miliar itu begitu. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu dari segi teknikal, isu, kemudian masalah siklus Bitcoin, siklus 4 tahunan ini begitu. Nah, kalau menurut siklus 4 tahunan ya Bitcoin ini masih di tengah perjalanan sebenarnya, dan di sini masih disarankan hold begitu. Dan kalau kita lihat di sini grafik kecil ini ya, dia sudah masuk ke area hijau ya. Dan area hijau ini bisa dibilang masih murah nih, still cheap katanya. Nah, kalau nanti dia turun lagi ke area hijau lebih dalam lagi sekitar 30 ribu yang tadi saya bilang, adalah waktunya akumulasi. Nah, kalau di sini kalau kita kaitkan dengan histori sebelumnya, ada pernyataan dari Robert Kiyosaki, memang di harga 28.000 dan 30.000 adalah hal yang sangat bagus untuk masuk ke Bitcoin, katanya begitu. Nah, jadi banyak hal nih yang perlu kita pertimbangkan begitu. Jadi bagi Anda juga ya, perlu juga memang membuat sebuah pilihan begitu. Apakah Anda lebih percaya kepada teknikal, ataukah siklus 4 tahunan, atau berita-berita seperti ini tadi, Kazakhstan, The Fed, dan lain-lain begitu. Jadi Anda bisa kombinasi juga begitu, bagaimana teknikalnya, bagaimana isunya kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat tadi The Fed kemungkinan finalnya di Maret, ya kita kaitkan dengan teknikal itu kalau bisa begitu. Bisa juga tidak ya. Kalau menurut siklus ya akan sampai ke harga 140 ribu dolar begitu. Bahkan ini grafik juga tidak muat lagi ya. Nah, seperti ini naiknya begitu. Kalau menurut siklus. Nah, jadi kita tidak perlu juga saling menyerang begitu ya. Ya nggak mungkin lah Bitcoin naik lagi 140 ribu, ya konyol aja begitu kan. Ya tidak bisa juga kita ngomong begitu. Memang kalau ada orang memang dia lebih terpatok kepada teknikal, ya memang menurut teknikal ini batasnya memang paling tinggi 70 ribu. Itu juga kalau naik ya, kalau naik begitu. Bisa juga turun lagi ke harga 30 ribu dolar begitu. Jadi kalau menurut teknikal memang begitu batasannya. Makanya kadang-kadang ya banyak analis itu kan berpikir ya secara teknikal, ada yang berpikir secara isu ya, dia melihat berita, dan ada yang percaya dengan siklus ini tadi, siklus 4 tahunan. Dan siklus 4 tahunan ini juga terbukti sebenarnya, dan pernah terbukti begitu. Dan selama waktu 8 tahun itu terbukti begitu. Jadi banyak hal yang bisa membuktikannya begitu. Jadi teknikal juga bisa membuktikannya, isu juga bisa membuktikannya begitu. Karena setiap ada isu, ya harga Bitcoin itu terjadi volatile begitu. Apakah itu positif ataupun negatif.
Nah, itulah sekilas yang bisa saya sampaikan ya dari segi psikologi market ini. Jadi intinya ini semua kembali kepada emosi Anda begitu. Jadi ketika harga seperti ini sebenarnya sangat baik untuk serok sebenarnya begitu ya. Tapi dengan catatannya sebenarnya beberapa orang juga sudah chatting dengan saya di Instagram begitu ya. Bagaimana, apakah nilai masuk untuk Bitcoin ataupun altcoin lainnya? Mereka bertanya seperti itu begitu. Jadi saya bilang seperti ini. Jadi kalau Bitcoin ini masih di atas 40.000 ya masih bagus. Jadi kalau Anda masuk sekarang ya nggak masalah. Tapi kalau Anda trading tipenya middle term ataupun sebulan atau 2 minggu begitu ya, ya saya harapkan Anda menggunakan stop loss ya ataupun auto stop loss begitu ataupun cut loss mandiri begitu ya di harga di 39.500 ataupun di 39.000. Jadi kalau dia menembus di bawah 40.000 ya cut loss saja di harga 39.000. Nah, itu untuk para trader ya. Berbeda kalau Anda para investor begitu. Kalau ya para investor ya serok lagi aja, mau turun terus serok lagi. Justru kalau investor ini ketika harga naik mereka pusing begitu. Kenapa? Kapan untuk take profitnya begitu ya? Karena keserakan akan terjadi juga di situ begitu. Sementara untuk trader itu akan pusing sekali kalau kondisi Bitcoin ini turun-turun gini, mereka akan pusing begitu. Beda dengan investor. Mereka akan sangat senang kalau Bitcoin turun karena mereka punya optimis ya, namanya investor begitu. Itulah sekilas ya yang bisa saya sampaikan kondisi market hari ini ya. Dan saya ucapkan juga selamat tahun baru ya. Dan jangan lupa juga untuk follow untuk Instagram saya ya, Coin Signal Info. Di sini saya akan sering membagikan sebuah info-info ya, info-info tentang analisa-analisa kecil di sini ya, tentang teknikal lebih banyak saya lihat di sini. Kemudian mungkin nanti di story-nya akan saya berikan berita-berita terkini begitu. Dan bagi Anda yang belum memiliki akun Binance, silahkan didaftar. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon 20% ya untuk setiap transaksi. Karena kita ketahui ya, setiap transaksi itu baik itu jual ataupun beli di Binance ini adalah 0,1% setiap transaksi begitu ya. Ketika Anda mendaftar melalui link di bawah, Anda bisa diskon 20% setiap transaksi. Jadi yang tadinya 0,1% jadi 0,08% dan itu terjadi seumur hidup dan berulang-ulang begitu. Jadi sangat hemat menurut saya begitu ya. Ketika Anda bermain di trading mungkin di investasi 100 juta itu sangat hemat sekali. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya ini dan silahkan di like, silahkan komentar bagaimana pendapat Anda kondisi Bitcoin saat ini begitu. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.